Syiah ini adalah aliran yang dianggap sesat oleh Sunni, dianggap sesat, dianggap menyimpang. Nah, kita akan mencoba melihat kenapa Syiah itu dalam tanda kutip itu dituduh sesat. Ada dua pendekatan. Yang pertama adalah analisis sejarah historis, dan yang kedua adalah analisis teologinya. Analisis sejarah bahwa Syiah itu adalah aliran politik yang selalu oposisi terhadap kekuasaan Islam, yaitu pada masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin hamba Allah rahimakumullah. Alhamdulillah alamin, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curah rahmat hidayah dan maunannya kepada kita semua. Terutama di subuh ini kita dalam keadaan iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa kita ini diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin hamba Allah rahimakumullah, mari kita awali kajian kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melanjutkan tentang Syiah kemarin, dan maaf ini laptopnya ketinggalan. Saya simpan di kursi, saya kira sudah masuk di mobil, ternyata masih di kursi. Tapi saya lanjutkan yang kemarin. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama, Syiah ini adalah aliran yang dianggap sesat oleh Sunni, dianggap sesat, dianggap menyimpang. Nah, kita akan mencoba melihat kenapa Syiah itu dalam tanda kutip itu dituduh sesat. Ada dua pendekatan. Yang pertama adalah analisis sejarah historis, dan yang kedua adalah analisis teologinya. Analisis sejarah bahwa Syiah itu adalah aliran politik yang selalu oposisi terhadap kekuasaan Islam, yaitu pada masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Jadi Syiah itu adalah gerakan oposisi, tidak mendapatkan tempat di dalam pemerintahan, dan
mengadakan juga pemberontakan. Lebih-lebih setelah terbunuhnya Husain bin Ali di padang Karbala. Jadi menjadi sebuah gerakan politik yang dahsyat sekali. Lah, maka bagaimana cara untuk meredam gerakan ini? Salah satunya adalah dituduh atau menuduh aliran ini sesat dan menyimpang. Itu paling mudah itu. Di dalam teori dan gerakan politik, menuduh lawan dengan sesat, kafir, menyimpang. Kalau di Indonesia adalah PKI misalnya, itu gampang sekali gitu. Dan itu juga yang dialami oleh Syiah. Nah, sepanjang kekuasaan Bani Umayyah itu, orang-orang Syiah itu dikejar. Tidak hanya ditangkap gitu, tapi juga dibunuh dan dipenjara gitu. Nah, bagaimana meredam ini? Jalan satu-satunya adalah Syiah sebagai aliran sesat dan menyimpang. Demikian juga pada masa Daulah Abbasiyah. Walaupun Al-Ma'mun pernah mencoba untuk merangkul Syiah, ingin menjadikan Ali Ridha sebagai khalifah pengganti, tapi ditantang oleh seluruh umat Islam pada saat itu, yaitu orang Sunni. Akhirnya Al-Ma'mun tidak jadi mengangkat Imam Syiah menjadi putra mahkota, dan itu terus menjadi musuh masyarakat, musuh pemerintah dan musuh penguasa. Nah, akhirnya ini analisis sejarah, maka Syiah dicap sebagai aliran sesat itu karena ada kepentingan politik kekuasaan. Yang kedua, kita lihat secara teologis. Syiah itu memang ada yang radikal, ada yang liberal, ada yang moderat. Pertama misalnya Syiah Ghorabiyah. Syiah Ghorabiyah itu menganggap bahwa Rasulullah dengan Ali itu seperti burung gagak, sama bentuknya. Nah, karena sama, maka Jibril yang membawa wahyu dulu itu keliru menyampaikan. Seharusnya kepada Ali, tapi disampaikan kepada Rasulullah, karena serupa antara Ali dan Rasulullah. Nah, ini adalah Syiah yang sesat itu, yang orang Syiah pun juga tidak mengakui itu, Syiah Ghorabiyah, karena menyimpang. Wahyu itu seharusnya kepada Ali, tetapi karena Jibril keliru menyampaikannya, maka disampaikanlah wahyu itu kepada Rasulullah. Itu Syiah sesat. Syiah Sabaiyah juga adalah Syiah dari pengikut Abdullah bin Sabah gitu. Nah, yang banyak disorot itu adalah Syiah dari cara berpikirnya Abdullah bin Sabah. Ya. Abdullah bin Sabah itu adalah seorang Yahudi, kemudian masuk Islam, dan itulah yang mempengaruhi orang Islam, dan termasuk pelopor dari pemberontakan terhadap Utsman bin Affan, yaitu di bawah kendali Abdullah bin Sabah. Dalam pemikiran Abdullah bin Sabah dan diikuti oleh para pengikutnya, bahwa keliru umat Islam itu, mereka meyakini bahwa akhir zaman nanti akan turun Nabi Isa. Sementara mereka tidak meyakini bahwa
akhir zaman nanti itu akan turun Ali bin Abi Thalib. Al-Mahdi itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi akan turun, lahir nanti itu di akhir zaman. Dan yang mutajasim, menyerupai Allah itu dengan jisim. Dalam keyakinan Abdullah bin Sabaiyah itu bahwa Tuhan itu menyerupai manusia. Dan ini yang banyak dikritik gitu. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, orang Syiah sendiri juga tidak mengakui itu. Abdullah bin Sabah itu sebagai tokoh Syiah. Karena semua kita mempelajari Syiah pasti akan menyatakan bahwa Syiah itu didirikan oleh Abdullah bin Sabah. Semuanya kita meyakini itu. Lah, tapi orang Syiah itu tidak mengakuinya. Kenapa? Karena kalau itu pendiri dari Syiah dan itu tokoh Syiah, maka orang Syiah itu sangat menghormati tokohnya, lebih-lebih imam. Oh, penghormatan Syiah terhadap imam itu dalam tanda kutip kadang-kadang melebihi penghormatannya kepada Rasulullah SAW. Saking hormat. Bapak Ibu sekalian, misalnya yang paling banyak dikunjungi saat ini adalah di Qom, yaitu makamnya Fatimi, bukan Fatimah, tapi saudara dari Ali Ridho. Jadi megah sekali bangunan itu. Jadi mereka tidak ada yang berani setelah ziarah ke makam itu berjalan balik, putar balik, pasti jalan mundur. Jadi jangan sampai makam itu dibelakangi, membelakangi makam. Jadi begitu datang terus menghadap ke makam, pulang juga begitu, jalan mundur. Sampai dibatasi oleh tembok gitu. Baru mereka bisa putar balik atau balik kanan. Saking menghormatinya imam. Nah, dalam Syiah itu di mana makamnya Abdullah bin Sabah itu tidak ada. Apabila dia sebagai tokoh dan pendiri, seharusnya ditemukan di mana makamnya, bagaimana sejarah hidupnya, dan bagaimana penghormatan terhadap makam itu tidak ada. Oleh karena itu, dari sisi ini bahwa Syiah didirikan oleh Abdullah bin Sabah itu juga oleh Syiah sendiri tidak meyakininya. Tapi yang jelas memang ada beberapa pikiran Syiah yang memang menyimpang. Nah, kemudian yang bertentangan lagi antara Syiah dengan Ahlu Sunnah itu adalah tentang sahabat. Dalam keyakinan Sunni, semua sahabat itu kulluhum udul. Mereka semua adalah orang jujur, orang adil, dan harus dihormati, diyakini bahwa mereka semua orang yang tidak punya salah dan khilaf. Itu Sunni. Maka kita tidak boleh Ahlu Sunnah itu mengkritik sahabat, menyalahkan sahabat. Itu dalam keyakinan Sunni. Karena semua mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, dan semua mereka adalah orang-orang yang adil dan jujur. Itu dalam keyakinan Sunni. Nah, dalam keyakinan Syiah tidak semua sahabat itu jujur, tidak semua sahabat itu adil, dan mereka juga adalah manusia biasa yang melakukan kesalahan sampai melakukan pembunuhan, ikut perang. Bagaimana para sahabat yang ikut perang pada perang Jamal, yaitu perang antara Aisyah melawan
Ali bin Abi Thalib. Dan para sahabat itu berperang di antara mereka. Nah, dalam pikiran Syiah, apakah bisa dibenarkan enggak itu? Mereka saling berperang, menumpahkan darah. Tentu saja tidak bisa kita membenarkan mereka yang ikut melakukan pertumpahan darah. Mohon maaf. Nah, karena itu maka sahabat dalam pandangan Syiah itu tidak semuanya jujur, tidak semuanya benar, karena mereka juga ikut dalam peperangan, perang Jamal dan perang Siffin, yaitu perang antara Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi sedikit, karena ini kadang-kadang ada banyak salah paham tentang perang Jamal ini. Ini yang dituduh bahwa perang Jamal dan perang Siffin, ini kan perang Jamal itu kan satunya istri Rasul, satunya menantu. Itu berperang. Makanya lalu dalam tanda kutip dicap memang umat Islam itu suka perang, juga pertumpahan darah. Karena kasus perang Jamal dan perang Siffin. Mungkin saya pernah menyampaikan, dalam pandangan Sunni, bahwa kesalahan mereka itu adalah kesalahan ijtihadi. Ijtihad. Aisyah itu berpikiran bahwa Ali itu tidak menjalankan hukum Islam karena Ali tidak menghukum para pembunuh Utsman, tidak melaksanakan hukum qisas. Itu ijtihadnya Aisyah. Karena siapa yang tidak melaksanakan hukum Tuhan, maka dia wajib diperangi. Itu ijtihad. Karena itu Aisyah di dalam pandangan Sunni itu tidak salah, karena itu adalah ijtihad dia untuk menegakkan hukum Tuhan. Dan sahabat-sahabat yang ikut perang itu juga tidak salah karena mengikuti ijtihadnya Aisyah. Lah sementara Ali dan pasukannya, kaum muslimin yang ada di belakang, juga tidak salah karena mempertahankan diri. Karena kekuasaan yang sah itu wajib untuk mempertahankan diri dari rongrongan, untuk rongrongan yang akan meruntuhkan kekuasaan. Tapi bukan itu sebenarnya. Pangkal persoalannya adalah terjadinya perang itu karena adanya orang-orang munafik dan para pembunuh Utsman. Itulah yang memicu terjadinya peperangan itu. Sebenarnya antara Ali dengan Aisyah itu sudah ada kesepakatan. Karena Ali mengirim utusan, kenapa Aisyah sampai mengerahkan pasukan? Karena pada saat itu musim haji, jamaah-jamaah haji sekitar itu yang di Makkah itu dibawa oleh Aisyah untuk berperang melawan Ali. Ali bertanya, ada apa? Persoalannya adalah persoalan ijtihad. Ali tidak melaksanakan hukum Tuhan. Nah, dijawab oleh Ali, saya bukan tidak menjalankan hukum Tuhan, tetapi kondisinya yang belum memungkinkan, situasinya yang belum, maka nunggu kondisi kekuatan saya ada, baru saya akan melaksanakan hukum qisas itu. Oh, berarti Aisyah faham kenapa Ali tidak langsung menerapkan hukum itu,
Akhirnya ada kesepakatan damai di antara mereka. Kalau begitu besok pagi semua pasukan akan kembali, yang dari Madinah kembali ke Madinah, yang dari Makkah pulang ke Makkah. Nah, mendengar itu para pembunuh Utsman dan orang-orang munafik ini lalu melakukan gerakan, sebagian menyerang pasukan Aisyah dan sebagian menyerang pasukan Ali. Terjadilah pertempuran itu. Jadi bukan sebenarnya tidak terjadi peperangan itu, andaikan tidak ada golongan munafik ini. Itu pandangan Syiah yang pertama yang menjadi sorotan. Yang kedua adalah Al-Quran. Selalu orang menuduh bahwa Al-Quran Syiah itu berbeda dengan Quran kita, tidak sama. Nah, orang Syiah itu, kami tidak punya kitab Al-Quran. Kalau Anda meyakini bahwa ada Al-Quran Syiah selain daripada Al-Quran Mushaf Utsmani, berarti ayat Al-Quran wa inna nahnu nazzalnahu dzikra wa innahu lahafizun, bahwa kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga, berarti tidak berlaku ayat itu. Kalau ada versi-versi Al-Quran yang bermacam-macam, jadi Al-Quran itu tetap satu. Dan ya mohon maaf, karena saya juga memang sempat ke sana, dan ya semua Al-Quran yang diajarkan dan yang dibaca ya Al-Quran Mushaf Utsmani itu. Dan makanya orang Syiah selalu menyatakan, mana Al-Quran versi Syiah itu? Allah yang menjaga Al-Quran itu. Nah, itu karena itu menurut saya itu pandangan Sunni bahwa Al-Quran Syiah itu berbeda dengan Quran kita. Itu menurut saya, dan termasuk juga Pak Quraisy Shihab yang melakukan penelitian itu tidak ada Quran versi Syiah itu. Nah, kemudian tentang taqiyah. Taqiyah itu menyembunyikan identitas. Jadi dia walaupun Syiah itu tidak mengaku sebagai Syiah. Itu taqiyah namanya. Menyembunyikan identitas. Nah, bagaimana logika Syiah menggunakan konsep itu dalam kehidupan? Mereka akan menggunakan taqiyah itu jika di tempat itu tidak ada keamanan dan keselamatan, membahayakan kehidupan dia, maka dibolehkan untuk taqiyah. Tidak menampakkan identitas sebagai orang Syiah. Baur, ibadahnya sama baur dengan orang-orang Sunni, adalah demi untuk keselamatan dan keamanan. Saya kira rasional itu. Lebih-lebih pada masa klasik, pada masa pemerintahan Daulah Umayyah dan Daulah, sebab Syiah itu adalah musuh politik gitu. Musuh pemerintah, musuh penguasa. Jalan satu-satunya adalah menyembunyikan identitas sebagai orang Syiah. Karena demokratisasi bukan tidak seperti saat ini. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian, dan itu merata dalam kehidupan bangsa dan negara, adalah peperangan dan saling bunuh itu seakan-akan dalam tanda kutip itu hal yang lumrah.
Apalagi peperangan di antara suku, antar wilayah, antar kekuasaan Islam pun itu perang antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, itu hal yang lumrah. Karena itu musuh politik, terjadi pembunuhan itu seakan-akan hal yang lumrah. Coba bagaimana kita membayangkan bisa terjadi dalam akal rasional kita. Bagaimana cucu Rasulullah SAW, Husain, itu dibunuh secara sadis itu. Dipenggal lehernya, kemudian di kepalanya ditusukkan dengan tombak, diarak keliling Kufah dan Basrah, diletakkan di atas nampang, lalu dihadapkan ke Khalifah Yazid bin Muawiyah. Ini cucu Rasulullah, betapa tidak berperi kemanusiaan gitu. Tidak bisa dibayangkan. Tapi itulah realitas sosial politik pada masyarakat saat itu. Dan berakhirnya perang antar suku, antar wilayah, itu kan setelah zaman modern ini saja. Sebelum itu perang perebutan satu wilayah dengan wilayah yang lain, itu hal yang lumrah gitu. Walaupun di dalam satu kekhalifahan, dalam kekhalifahan Abbasiyah misalnya, atau Daulah Umayyah terutama di Andalusia, itu perang antara satu daerah dengan daerah yang lain, sama-sama muslim. Itu memperebutkan pengaruh, itu hal yang lumrah itu. Baru tidak terjadi perang antara suku, antar bangsa itu setelah zaman modern ini, mulai abad ke-18 dan terutama setelah Perang Dunia Kedua. Sebelum itu perang itu hal yang lumrah. Nah, maka wajar menurut saya ya, dalam analisis sejarah, bahwa konsep takiyah itu demi untuk menyembunyikan identitas agar selamat, agar terhindar dari penangkapan dan pembunuhan. Itu tentang takiyah. Kemudian lalu yang menjadi sorotan lagi tentang Syiah itu adalah rukun Islamnya. Kalau rukun Islam kita diawali dengan syahadat, puasa, zakat dan haji. Kalau Syiah itu tidak syahadat, mulai dari puasa, tapi ada imamah. Jadi puasa, sholat, puasa, zakat, haji, kemudian imamah. Mereka tidak syahadat. Padahal dalam hadis bunyal Islamu alhamdi syahadat Allah ilaha illallah aqama sholawat zakat wa shaum ramadan wal haji. Itu kan Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Itu hadis yang kita pegangi. Tapi Syiah itu tidak mengawali dari syahadat. Nah, logika Syiah itu gini, tetap bertahan 5, tapi 5 yang satunya yang dirubah. Mereka tidak syahadat, tetapi menambah imamah. Nah, logika Syiah itu begini, apakah karena kami tidak mencantumkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah itu, lalu kami tidak mengakui, tidak bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan, Muhammad itu adalah Rasulullah? Dengan kami tidak mencantumkan itu, kami tidak mengakui itu. Tidak mungkin orang menjadi muslim kalau tidak mengakui Rasulullah, Muhammad sebagai Rasulullah, dan Allah sebagai Tuhannya. Tidak dicantumkan, tetapi kami meyakini itu. Nah,
Lah kenapa malah mereka menambah dengan menggantinya dengan imamah? Karena dalam logika Syiah tuh, kepemimpinan itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Seluruh kehidupan masyarakat itu adalah diatur oleh kepemimpinan. Maka salah pemimpin, maka salahlah kehidupan masyarakat. Kalau Imam Al-Ghazali dan juga dikutip oleh Ibnu Khaldun, fasadur ra'iyah bi fasadil umara. Hancurnya masyarakat, rusaknya masyarakat itu adalah karena rusaknya pemimpin. Jadi pemimpin itu adalah suatu yang mendasar dalam kehidupan orang Islam. Karena itu tidak bisa main-main dalam persoalan kepemimpinan. Karena baik dan buruknya kehidupan masyarakat itu sangat tergantung oleh kepemimpinan. Maka dalam sejarah Islam misalnya kita saksikan, karena sistemnya adalah sistem dinasti, sistem kerajaan, maka dari bapak turun kepada anak dan terusnya turun. Nah, maka apa yang terjadi dalam sejarah Islam? Begitu sang anak ini hebat, putra mahkota, kemudian lalu dia menjadi khalifah, maka pemerintahan negara itu jaya dan maju. Tapi begitu penguasanya ini khalifah atau sultan, itu adalah orang-orang yang lemah, maka terjadilah kemunduran masyarakat itu, kekacauan. Jadi fakta sejarah menyatakan bahwa kepemimpinan itu adalah sesuatu yang sangat vital di dalam kehidupan masyarakat. Karena begitu vitalnya, maka tidak mungkin Rasulullah atau Islam itu membiarkan persoalan kepemimpinan itu diserahkan kepada tangan masyarakat, kepada pilihan masyarakat. Harusnya kepemimpinan itu sudah ditunjuk oleh Allah lewat Rasul. Rasulullah yang menunjuk itu. Yaitu lalu Ali bin Abi Thalib dan seterusnya, Hasan, Husain, dan tergantung apakah Syiah Ismailiyah. Kalau Syiah Ismailiyah itu adalah Syiah 7, Ismail sebagai imam yang terakhir, atau disebut juga Syiah Sab'ah, karena walaupun Ismail itu sudah meninggal di waktu kecil, tapi ditunjuk oleh Imam Ja'far As-Siddiq bapaknya, maka dia tetap dianggap sebagai imam Syiah. Nah, itulah Syiah Ismailiyah, dan ini termasuk yang masih hidup gitu. Dan nanti diyakini akan muncul di akhir zaman Ismail itu. Nah, kemudian yang berkembang saat ini di Iran itu adalah Syiah Isna Asyariyah. Sama, mulai dari Ali, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, dan seterusnya sampai dengan Al-Mahdi Al-Muntadhar yang imam yang ke-12 pada masa kecil, kemudian dia hilang. Ada yang meyakini dia bersembunyi di gua di Samara, ada juga yang meyakini dia bersembunyi di rumah bapaknya, dan nanti yang akan muncul menjadi Imam Al-Mahdi itu Al-Mahdi Al-Muntadhar. Makanya orang Syiah itu sampai sekarang, Imam Isna Asyariyah itu masih menunggu kehadiran Imam Al-Mahdi itu, yaitu imam yang ke-12, dan itu yang berkembang di Iran itu Syiah Isna Asyariyah. Jadi dalam keyakinan Syiah bahwa kepemimpinan itu adalah suatu yang vital, yang utama dalam kehidupan. Kedudukannya itu sama dengan sholat, sama dengan puasa, sama dengan zakat, dan
sama dengan haji. Maka kalau tidak meyakini imamah, berarti dia belum Islam. Lah, disinilah Syiah itu menuduh Sunni kita yang tidak mempercayai imamah itu, lalu Syiah menuduh kita adalah sesat. Jadi sebenarnya pangkal persoalan itu adalah pada persoalan imamah. Itu persoalan yang utama dan yang mendasar, itu adalah persoalan imamah. Sementara kita meyakini bahwa kepemimpinan itu adalah diserahkan kepada musyawarah umat. Karena itu pengangkatan Abu Bakar dengan pengangkatan Umar dan pengangkatan Utsman, termasuk pengangkatan Ali, itu tidak sama dan berbeda-beda cara pengangkatannya. Pengangkatan Abu Bakar adalah Saqifah Bani Sa'idah, pengangkatan Umar adalah ditunjuk oleh Abu Bakar, pengangkatan Utsman adalah Dewan Formatur yang dibentuk oleh Umar, dan sementara Ali adalah atas permintaan mayoritas masyarakat, karena pada saat itu Madinah dalam keadaan kekacauan akibat terbunuhnya Utsman bin Affan. Jadi pangkal pokok itu adalah pada persoalan imamah. Kemudian tentang hadis dan tata cara ibadah. Syiah itu tidak menerima hadis yang berasal dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, dan dari Aisyah, termasuk juga dari Abu Hurairah. Syiah tidak mengaku itu. Mereka tidak mau menerima dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, dari Aisyah. Kenapa? Karena Syiah menganggap bahwa sahabat-sahabat ini adalah orang-orang yang sesat. Kenapa? Karena mereka merebut haknya Ali untuk menjadi khalifah. Karena itu mereka tidak menerima hadis yang berasal dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Aisyah. Lalu tata cara ibadah. Tata cara ibadah, sholat. Sholat Syiah itu tidak tiga waktu. Subuh, kemudian duhur digabung dengan asar, kemudian maghrib digabung dengan isya. Hanya 3 waktu, tapi 5 kali. Itu sholatnya Syiah. Syiah habis sholat duhur, kemudian lalu zikir sebentar, tidak lama, langsung dilanjutkan dengan asar. Demikian juga maghrib, lalu dilanjutkan dengan isya. Setelah itu selesai, sudah. Nah, kami coba bertanya, karena sholat ya kita yang Sunni itu ya tetap sholat kita. Saya sempat bertanya itu, ya kawan-kawan juga bertanya, kenapa kok salatnya begitu? Kok 3 waktu tapi 5 sholat? Apa jawabannya? Ini sholatnya dari Imam Ja'far As-Siddiq. Imam Ja'far As-Siddiq itu ini sholat diterima dari bapaknya Husain. Husain itu diterima dari Ali. Ali itu hidup bersama Rasulullah, Ahlul Bait. Inilah tata cara sholat kami, dan inilah tata cara sholat Ahlul Bait. Ya kadang-kadang kalau makanya mohon maaf, banyak sekali mahasiswa kita yang kuliah di Iran itu, walaupun dari sini mungkin Sunni, tapi setelah di sana itu semuanya Syiah. Kalau ya mohon maaf, kalau tidak ingin
putra-putrinya, terutama putra, menjadi Syiah, jangan sekali-kali kuliahkan anaknya di Iran. Pasti jadi Syiah itu. Tidak ada itu. Semuanya pasti menjadi Syiah. Dan hebat sekali doktrin Syiah itu. Nah, kemudian yang terakhir, bila Anda jawab, masalah takiyah, mut'ah, kawin kontrak. Syiah itu masih meyakini bahwa kawin mut'ah itu masih berlaku. Itu Syiah. Karena itu di Syiah itu masih berlaku. Hanya saja kawin mut'ah, kawin kontrak itu adalah tidak sembarangan. Ada lembaga yang mencatat perkawinan itu. Tapi memang ada kontraknya sekian lama. Boleh, tapi atas persetujuan perempuan dan walinya. Lah kalau perempuannya setuju, kita hanya kawin 1 tahun, kita hanya kawin 1 bulan, nggak apa-apa. Yang penting walinya dan perempuan itu setuju. Hanya 5 bulan saja. Ini Pak Moko mungkin keluar kota 1 bulan ke Jakarta, ya udah kawin kontrak, mut'ah. Saya kira bapak-bapak banyak yang setuju itu, yang sering keluar kota ya. Iya. Itu kawin kontrak itu. Kawin mut'ah. Nah, tapi logika Syiah juga begini. Iya. Dibuka itu pintu kawin mut'ah. Tapi pertanyaan begini, apakah ada perempuan yang mau dimut'ah? Apakah ada perempuan yang mau dimut'ah itu? Yang dikontrak itu mau? Kecuali yang mau itu ya yang di apa itu, di puncak itu, Bogor itu. Mereka bilang tidak banyak perempuan yang mau karena apa juga? Nanti kalau anak yang lahir itu dari perkawinan itu tanggung jawab. Jadi ada ikatan perjanjian. Siapa yang bertanggung jawab kalau lahir anak? Jadi dicatat dan sebagainya. Jadi mereka menyamakan ya seperti poligami. Ya itu juga kan yang dituduhkan kepada Islam itu. Islam itu adalah poligami. Kawin lebih dari 1. Lalu pertanyaannya, mana lelaki muslim itu yang berani kawin lebih dari 1? Walaupun saya yakin, ya termasuk saya lah misalnya, biar enggak lebih dari 50% yang hadir ini mau poligami itu, tapi enggak berani. Dan belum tentu ada perempuan juga wanita yang mau gitu. Jadi dalam tanda kutip mut'ah, poligami itu hanyalah pintu darurat. Jadi tidak bebas. Begitu ketemu, ayo kita kawin, kontrak 1 bulan, 2 bulan, atau hanya 3 hari aja, atau 1 jam. Nah, jadi ada juga ada batasannya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang menjadi sorotan terhadap Syiah. Jadi saya mengikuti logika Syiah, sehingga kita tidak jadi bertambah rasa permusuhan dan kebencian kita itu terhadap sesama Islam, terutama yang berbeda aliran dengan kita ya. Tapi kenapa sih muncul perbedaan? Itu karena kita tidak memahami logika orang lain.
coba kita itu mendalami dan memahami logika orang lain, maka perbedaan itu bisa diminimalisir, bisa diperkecil kalau kita memahami logika orang lain, faham dan keyakinan orang. Nah, selama ini kita itu hanya kebiasaan kita hanya memahami keyakinan orang lain itu dengan pendekatan pemahaman kita, tapi kita tidak menggunakan memahami orang lain itu dengan cara berpikir orang itu, sehingga semakin tajam perbedaan itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, kenapa Quraisy Shihab itu selalu memang berusaha untuk menyatukan, artinya menyamakan persepsi dan tidak memunculkan perbedaan permusuhan antara Syiah dan Sunni. Karena sebenarnya hanya persoalan politik itu persoalan imamah. Pangkal persoalan itu hanya di situ. Syiah meyakini bahwa tidak mungkin persoalan yang demikian penting itu diserahkan kepada musyawarah umat. Pasti itu ditunjuk oleh agama, oleh Allah. Sementara kita meyakini bahwa persoalan kepemimpinan itu adalah diserahkan kepada umat untuk menentukan siapa, bagaimana bentuk dan polanya. Karena sudah masuk waktu isyraq, mungkin ada sesuatu yang ada pertanyaan atau enggak? Monggo Pak. Ada yang menurut saya kurang memahami, menurut saya kurang serta hati. Ada Indra itu bilang bahwa kalau kita memahami logika orang lain, kita bisa meminimalisasi perbedaan. Tidak jadi apa ya? Jadi tidak jelas mencari tolak ukurnya. Justru kita bertahan pada pola pikir kita sendiri untuk menjadikan itu sebagai tolak ukur. Artinya kalau itu pembangunan itu pakai, kita kan bisa masuk ke pemahaman PKI bisa juga dimaklumi sebagai, kalau kita bisa memahami logika PKI sehingga tidak jelas adanya. Kalau itu diberlakukan pada pemahaman yang lain, komunis atau sosialis, kalau kita selalu masuk pada memahami pikiran orang lain untuk menilai itu, padahal kita dalam menilai sesuatu kita tahu ukur. Kalau kita jelas bahwa melakukan dan bahwa dalam memahami itu kalau kita kita kembali ke pembangunan orang lain, tidak jelas. Semuanya bisa jadi dianggap benar, bisa jadi dianggap bahwa ada toleransi memahami kesalahan orang lain, padahal itu tidak seharusnya begitu menurut saya. Iya, terima kasih. Bagus sekali. Jadi demi untuk mempertahankan keyakinan kita, faham kita, maka kita tidak perlu mempelajari dan memahami faham orang lain. Satu sisi, ya. Tetapi kerangka berpikir itu akan melahirkan sikap fanatik, merasa benar sendiri karena tidak paham dengan cara berpikir orang lain. Memahami pikiran orang lain itu bukan lalu berarti kita akan berubah mengikuti cara berpikir orang itu atau keyakinan orang itu. Kalau itu yang kita lakukan berarti keyakinan kita belum kokoh. Nah, kita itu adalah mencoba untuk berempati terhadap orang lain. Misalnya, kenapa kita terjadi salah di dalam mengambil sebuah keputusan? Karena kita tidak pernah empati. Misalnya begini, contoh yang sederhana.
antara yang jalan kaki dengan yang naik sepeda motor. Cara memahami logika itu. Orang yang jalan kaki itu akan menyalahkan sepeda motor karena tergesa-gesa. Kenapa? Ini nggak tahu aturan, naik sepeda motor kok kesusu lari. Sementara yang naik sepeda motor akan menyalahkan pejalan kaki. Kenapa kok dia jalannya tidak teratur, mengambil jalan sepeda motor dan lain sebagainya. Nah, andaikan coba kita masuk memahami kenapa yang sepeda motor itu begitu ngebut dan lain sebagainya, dan kita marah karena kita belum paham kenapa dia ngebut. Kenapa dia ngebut? Karena kita tidak paham dia. Coba kita paham, oh karena dia kesusu, saudaranya sakit atau harus mengantar orang tuanya ke rumah sakit, makanya dia ngebut tuh. Kenapa akhirnya kemarahan kita itu jadi menurun? Karena kita memahami persoalan dia. Nah, kemudian yang jalan, yang sepeda motor, dia tidak akan marah kalau memahami, menanyakan kenapa Anda mengambil jalan agak ke tengah. Seharusnya jalan Anda itu di pinggir sehingga mengganggu saya. Nah, begitu sang sepeda motor ini bertanya, maka dijawab oleh yang jalan kaki, karena di pinggir itu kotor, jalannya becek, maka saya mengambil jalan agak ke tengah. Memahami itu akhirnya saling menyadari, oh itu tuh alasan kamu, oh itu tuh alasan, maka tidak akan terjadi permusuhan dan percekcokan itu. Makanya begitu juga di dalam faham, keyakinan. Oh itu toh yang kamu yakini. Ini belum persoalan dalil, ini persoalan logika aja dulu. Oh itu tuh logikanya. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu meyakini itu? Karena itu. Ya sudah, itu keyakinanmu. Tapi saya meyakini ini. Ya sudah. Maka disitulah lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu ya agamamu, bagiku agamaku. Lah itu karena menyadari, memahami cara berpikirnya orang lain itu. Dan memang Bapak Ibu sekalian, untuk berdiskusi tentang perbedaan keyakinan dan faham, itu memang kita harus punya keyakinan yang kokoh dulu, bukan dalam proses pencarian. Akan berbeda. Kalau di dalam proses pencarian, mencari mana yang benar, oh mempelajari Syiah, mempelajari Sunni, mempelajari Khawarij, mempelajari Mu'tazilah misalnya, oh itu memang bisa akan terjerumus karena di dalam proses pencarian. Tetapi kalau dalam proses untuk memahami cara berpikir itu, maka kita harus sudah memiliki keyakinan yang kokoh pada kita. Sama dengan kita memahami logika Yahudi atau contoh sekarang ini misalnya logika Kristen, logika Yahudi. Kita dan bagaimana sih logika mereka itu? Dan bisa jadi setelah kita memahami dan mendalami, malah kita tambah menyalahkan. Bisa juga. Tidak lalu kita membenarkan. Jadi memahami pikiran orang itu bukan berarti lalu kita setuju. Bisa juga malah kita tambah tidak setuju. Oh lemah cara berpikir itu, salah cara berpikir itu. Bisa jadi menambah keyakinan kita. Dengan kita memahami cara berpikir Kristen misalnya atau Yahudi, oh ini lemah memang logikanya, tambah kuat keislaman kita. Jadi agar apa? Agar kerangka berpikir itu, wawasan kita itu adalah semakin luas dengan memahami cara berpikir orang lain. Karena memahami cara berpikir, karena apa? Terbentuknya cara berpikir itu tidak mudah untuk merubah. Gitu.
tidak mudah. Prosesnya itu lama gitu. Merubah sebuah keyakinan itu. Walaupun kita sudah mempelajari, mohon maaf katakanlah ini contoh sederhana saja. Mahasiswa atau pelajar yang sekolah di Muhammadiyah dari keluarga NU 6 tahun kuliah di Muhammadiyah itu AIK Al-Islam, kemudian dipelajari tiap semester, keluarnya tetap jadi NU itu. Tidak mudah merubah keyakinan itu. Maka ini sama dengan Kristen Muhammadiyah itu. Di Papua, di NTT, itu mereka kuliah di Muhammadiyah. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah, keluarnya tetap Kristen itu. Tapi mereka berpaham, oh itu tuh cara berpikir Muhammadiyah itu. Tapi mereka tetap Kristen. Tidak lalu menjadi Islam, apalagi menjadi Muhammadiyah gitu. Tetap, karena merubah keyakinan itu tidak mudah gitu. Dan bisa jadi mempelajari pikiran orang itu akan menambah keyakinan kita terhadap faham kita. Kita orang Muhammadiyah coba pelajari NU itu. Bagaimana cara berpikir NU? Dipelajari. Oh ini. Kita memahami, oh Anda meyakini itu, tapi menurut saya itu lemah. Misalnya. Ini tidak rasional ini. Belum lagi ini tidak sesuai dengan dalil, dengan dilakukan oleh Rasul, dengan Al-Quran misalnya. Kita memahami saja itu logika mereka. Jadi tidak lalu kita mengikuti cara berpikir mereka gitu. Jadi itu maksudnya ya. Ada lagi? Sudah cukup ya Kak ya? Waktunya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada sesuatu yang benar itu semata karena hidayah Allah, kalau ada yang salah itu adalah kesalahan dan kedhaifan saya. Karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena itu mari kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.